Halo, jumpa lagi. Ya, kita hari ini mau belajar dari satu peristiwa, yaitu tentang runtuhnya Menara Babel. Ya, kita dapat melihat kisah ini tentunya di dalam kisah Alkitab yang tercatat di dalam Kitab Kejadian pasalnya yang ke-11 ya. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Nah, di dalam kisah ini saudara diceritakan bahwa pada saat itu mereka itu semakin hari semakin banyak orangnya. Nah, karena semakin banyaknya mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang cukup besar ya. Karena bangsa yang besar, mereka punya keinginan ya membangun sebuah menara di mana menara ini bisa sampai ke langit ya, menembus kepada Tuhan. Nah, akhirnya mereka berusaha mengumpulkan ya dengan berbagai cara dan usaha mereka untuk membangun menara ini ya. Mereka bekerja sama ya karena pada saat itu mereka bisa bekerja sama dengan baik ya, bahasa masih baik, masih normal ya. Dan mereka punya keinginan yang sama. Nah, tetapi saudara dalam bagian ini pada saat pembangunan ada sesuatu hal yang sebenarnya menjadi tidak baik begitu. Apa itu? Yang pertama, mereka sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan itu untuk menjadi bangsa yang besar, yang berkembang biak dan juga memenuhi seluruh bumi. Tetapi mereka tidak, mereka lebih memilih di satu tempat ini saja. Ya, mereka tidak mau memenuhi perintah Tuhan untuk mereka pergi ke seluruh bumi, begitu ya, untuk berkembang biak yang kemudian memenuhi bumi. Tetapi mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di sana karena apa? Karena sudah nyaman, bahasanya sama, ya, cara kehidupan yang tidak perlu lagi mereka belajar dan mempelajarinya lagi, begitu ya. Nah, akhirnya mereka memilih zona nyaman itu. Dan ini yang membuat Tuhan juga sebenarnya marah, ya, karena bukan untuk itu mereka diciptakan di sana. Yang kedua, mereka membuat itu dengan satu tujuan, yaitu untuk apa, saudara? Mencari nama. Jadi karena mereka mau mencari nama, sehingga mereka melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi bukan lagi bagaimana memuliakan Tuhan, tetapi bagaimana mereka yang dimuliakan. Nah, saudara, sebagaimana yang kita tahu ya, Tuhan itu kan paling nggak suka ya dengan namanya orang yang congkak, yang sombong, yang merasa dirinya hebat, lebih baik dari orang lain. Sehingga waktu Allah melihat ini, dia turun untuk melihat apa yang dikerjakan oleh manusia. Ya. Dengan hal itu, Tuhan akhirnya menghancurkan ya rencana dan rancangan mereka yang akhirnya bahasa mereka dikacaukan. Ya, saudara bisa bayangkan ya kalau bahasa mereka yang tadinya mereka pahami tiba-tiba mereka bisa tidak saling memahami satu dengan yang lainnya. Pasti pekerjaannya kacau. Nah, karena kekacauan itu akhirnya menara ini pun tidak jadi. Dan akhirnya mereka pun terserak. Nah, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari menara Babel? Nah, terkadang ya di dalam kehidupan kita, kita itu lupa akan panggilan Tuhan buat kita ketika kita itu sudah ada di zona nyaman. Ya. Contoh misalnya, pada saat dulu ya kita belum bekerja, kita pengen rasanya bekerja, begitu ya. Dan kita terus berdoa, meminta kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong untuk saya bisa bekerja. Setelah bekerja, saudara ya, kita punya kesibukan dan akhirnya kita lupa kepada Tuhan. Berapa banyak orang hari ini juga melakukan hal yang seperti itu, ya. Dibilang nanti kalau saya sudah bisa, saya mau melayani. Giliran sudah bisa, nggak juga melayani. Lupa kadang pada cinta mula-mula, kerinduan awal, ya, tugas tanggung jawab dalam panggilan. Nah, orang-orang yang di sana pada saat itu juga sama. Mereka melupakan tugas panggilan mereka di sana. Yang kedua, pelajaran tentang apa? Keangkuhan. Kita ini kan orang-orang yang rapuh sebenarnya. Tapi untuk menutupi kerapuhan itu, kita menjadi orang yang angkuh. Merasa diri kita bisa, merasa diri kita hebat, merasa diri kita itu bisa menyaingi Allah. Kita lupa, kita ini ciptaan. Sedangkan yang kita saingi itu adalah pencipta. Saudara, kalau kita itu adalah ciptaan, berarti kita itu terbatas. Kita mau melawan yang tidak terbatas. Ya, orang-orang pada saat itu mau membuat satu menara yang tinggi, yang hebat, yang menjulang sampai ke langit untuk menyaingi Allah. Untuk mereka mencari nama.
Akhirnya apa? Tuhan hancurkan rencana mereka. Saudara, kadang ya Tuhan izinkan rencana kita hancur. Ya, dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita bisa hancur karena rencana kita. Oleh sebab itu, Tuhan hancurkan dulu rencana kita supaya kita tidak hancur hidup kita. Jadi jangan heran saudara kalau tiba-tiba ya, apa yang kau sudah rencanakan, Tuhan izinkan yang sebaliknya. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Ingat, Allah kita tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Allah kita merancangkan rancangan damai sejahtera. Bagian ini juga mengingatkan tentang panggilan kita di dalam melayaninya untuk menguji motivasi kita ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Contoh dalam kehidupan kita. Sudahkah kita hari ini mengerjakan segala sesuatu karena untuk Tuhan? Atau kita mengerjakan segala sesuatu untuk diri kita, untuk pengakuan kita, orang biar tahu saya, orang biar mengenal saya seolah-olah menjadi orang yang hebat. Harusnya kita sadar, biarlah Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil. Dalam kehidupan kita. Dalam ibadah misalnya. Siapa yang hari ini sedang kita muliakan? Siapa hari ini yang sedang kita senangkan ketika kita beribadah? Banyak orang ya saudara, pulang ibadah dia bilang, aku kering ibadahnya nggak dapat sesuatu. Pujiannya nggak enak, khotbahnya juga nggak bagus. Karena apa saudara? Kita fokus pada saat kita ibadah, saya yang disenangkan. Saya dipuaskan. Padahal kita lupa, pada saat kita ibadah bukan tentang saya yang disenangkan, saya dipuaskan, tetapi bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Bagaimana Tuhan dimuliakan dengan ibadah yang saya lakukan. Waktu saya memuji Tuhan, waktu saya mendengar firman Tuhan. Itu yang seharusnya menjadi persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita gagal di sini. Sehingga kita seringkali tidak mendapatkan sesuatu dalam ibadah. Kita lupa. Ya, jangan tanyakan apa yang kau terima. Coba tanyakan apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan ketika engkau beribadah. Nah, saudara, pelajaran-pelajaran ini tentunya mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa tugas panggilan kita itu apa. Yang kedua, kerjakanlah semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk kita bukan membangun menara-menara keangkuhan di dalam hidup kita atau diri kita, melainkan menara-menara yang boleh membawa hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ingat saudara, soli Deo Gloria, segala hormat kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan. Ketika engkau melayani, ketika engkau melakukan pekerjaan yang baik, ketika engkau menolong seseorang, ketika engkau melakukan sebuah pekerjaan atau apapun itu, ingat, lakukanlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga engkau tahu apa artinya memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena bukan berbicara tentang kita, tetapi hidup ini berbicara tentang Tuhan yang dimuliakan. Kita hanyalah alat. Sebagai alat, mari kita mengerjakan bagian kita dengan baik, dan biarlah Allah sebagai Tuhan Allah kita memakai setiap kita untuk menyatakan kemuliaan. Selamat menjadi berkat, bangun segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.